Selamat pagi teman-teman, dan juga selamat pagi Miss Tirza. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan sebuah jurnal mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk mengenai info penulis, nama penulis adalah Suprapto MTTED. Jabatan fungsionalnya adalah Ketua LPPKB tahun 2015 sampai 2020, dan status ikatan kerjanya adalah Kepala BP7 RI periode keempat tahun 1993 sampai 1999. Untuk mengenai rumusan masalah pada jurnal ini, itu adalah mengapa Pancasila harus diimplementasikan di Indonesia. Yang kedua, apakah Pancasila menyebabkan krisis multidimensional di Indonesia? Dan yang ketiga adalah bagaimana upaya kita untuk mengimplementasikan Pancasila. Untuk latar belakang dari jurnal ini, itu adalah Pancasila sudah diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak tahun 1945 sebagai dasar negara dan dioperasionalkan dalam segala aspek kehidupan. Pancasila juga merupakan cita hukum bagi bangsa Indonesia yang berupa prinsip dasar, konsep dasar dengan nilai acuan konstitusi, dan dalam pelaksanaannya itu harus konsisten. Cita hukum sendiri dijadikan dasar bagaimana bangsa Indonesia memandang segala persoalan yang dihadapinya. Contohnya adalah bagaimana mendudukan manusia dalam hubungan dengan pemerintah, bagaimana mengatur kedaulatan pemerintah, dan bagaimana lembaga negara diadakan hingga tata kerjanya. Alasan mengapa implementasi Pancasila perlu dibahas adalah yang pertama, Pancasila adalah cita hukum. Dan yang kedua, menurut Dr. Supomo, Pancasila adalah dasar pengertian negara dan aliran pikiran negara. Menurut Profesor Mr. Dr. Notanegoro, Pancasila adalah pokok kaidah fundamental negara, dan berdasarkan pemikiran tersebut maka dirumuskan pola pada sistem pemerintahan bernegara, ekonomi, dan sebagainya yang mengacu pada cita hukum. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Ekonomi juga berdasarkan Pancasila, HAM juga berdasarkan Pancasila, dan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah dari implementasi Pancasila di Indonesia. Pada awal sejarahnya, perlu dicatat bahwa oleh beberapa pihak, implementasi Pancasila ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Keberhasilan implementasi Pancasila ini sendiri perlu mempertimbangkan dari segi tantangan, baik secara nasional maupun internasional. Pada awal kemerdekaan contohnya, bangsa Indonesia ini belum sempat memikirkan bagaimana implementasi dari Pancasila ini akan dilakukan. Sebab pada awal kemerdekaan, usaha-usaha dari bangsa ini dititik beratkan untuk mempertahankan eksistensi dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Juga pada saat itu terjadi adanya perpecahan bangsa dari sisi ideologi politik, perang dingin, dan juga adanya tarik-menarik dari negara adik kuasa. Kemudian pada tahun 1957, Bung Karno melihat bahwa situasi yang terjadi ini akan mengarah pada terpecah belahnya bangsa oleh aliran yang berbeda sebagai dampak dari terpecah belahnya negara-negara adik kuasa. Kemudian Bung Karno memikirkan kembali cara untuk implementasi Pancasila ini di berbagai bidang kehidupan, sehingga pada tanggal 21 Februari 1957, Bung Karno menyampaikan bahwa demokrasi Barat ini tidak sesuai dengan Indonesia, sehingga diberlakukanlah implementasi dari demokrasi terpimpin. Kemudian setelah masa-masa dari Indonesia menggunakan UUD 1950, pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan sebuah pidato yang dikenal sebagai Manipol Usdek atau Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang membahas tentang Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya, Manipol Usdek ini dikembangkan lebih lanjut menjadi Tubapi Usdek atau 7 bahan pokok indoktrinasi. Tubapi Usdek ini menjadi bagian dari kurikulum sekolah dan harus dipahami oleh segala pihak. Kemudian, Presiden Soeharto yang kemudian saat itu menjabat menunjukkan kepedulian yang sangat besar dalam mengimplementasikan Pancasila. Ia menganggap bahwa G30 SPKI merupakan akibat dari implementasi dari Pancasila yang tidak tepat dan tidak wajar, sehingga perlu diadakan sebuah pelurusan dari Pancasila. Kemudian MPR ini menindaklanjuti
kepedulian dari Presiden Soeharto dengan mengeluarkan TAP MPR RI nomor 2 tahun 1978 yang membahas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Kemudian TAP MPR RI ini ditindaklanjuti oleh Presiden dengan mengeluarkan Kepres nomor 10 tahun 1979 yang membahas mengenai Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Kemudian P4 ini dijadikan sebuah program wajib oleh pemerintah untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Tetapi pada implementasinya P4 ini banyak dikritisi oleh berbagai pihak, sebab P4 ini dijadikan sebuah upaya untuk implementasi Pancasila, tapi pada penerapannya dalam pemerintahan masih banyak terjadi korupsi, sehingga masyarakat menganggap bahwa tujuan dari P4 ini tidak terwujud, yang berujung pada tahun 1998, P4 dicabut. Implementasi Pancasila harus datang dan timbul dari masyarakat sendiri, yang berarti bahwa Pancasila memang dibutuhkan sebagai pegangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, kondisi seperti itu tidak akan datang dan timbul dengan sendirinya. Maka perlu adanya upaya untuk menimbulkan kebutuhan tersebut. Nah, dilihat dari sifat bangsa Indonesia yang pluralistik, maka butuh prinsip yang mampu merangkumnya. Dan sejak awal, Bung Karno sudah menyampaikan bahwa Pancasila ini mampu merangkum keanekaragaman tersebut. Lalu untuk memperkokoh kesadaran dan tumbuhnya keyakinan bahwa Pancasila sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan mengantar bangsa Indonesia menuju kesejahteraan lahir dan batin, maka perlu didalami prinsip yang terkandung dalam setiap sila-sila dalam Pancasila. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai makna dari masing-masing sila Pancasila. Pada pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyebutkan bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan sebuah prinsip. Dan untuk memahami prinsip yang terkandung dalam Pancasila, kita harus mengetahui makna dari masing-masing sila. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terdapat pengakuan bahwa alam semesta termasuk manusia adalah ciptaan Tuhan yang telah diaturnya dengan hukum-hukum yang pasti. Tuhan juga menyediakan segala hal untuk memelihara kelangsungan eksistensi ciptaannya yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan yang digariskan olehnya. Pengingkaran fungsi yang dimiliki oleh masing-masing ciptaannya dapat mengganggu keseimbangan dan juga harmonisasi. Pada butir-butir Pancasila disebutkan bahwa bangsa Indonesia menyatukan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan adanya sila ketuhanan Yang Maha Esa, dimaksudkan bahwa manusia akan sadar dan yakin bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur dan patuh terhadap ketentuan yang diciptakan olehnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sekuler, namun di sisi lain tidak dapat dikatakan negara sekuler, di mana Indonesia mengakui konsep ketuhanan Yang Maha Esa, namun juga mengakui banyaknya keragaman agama dan kepercayaan. Pancasila tidak memaksakan salah satu agama kepada penduduknya, yang mana akan menjadikan Indonesia negara agama. Namun, Pancasila justru merangkul segala perbedaan yang ada di Indonesia dan mampu menciptakan harmonisasi antar agama dan kepercayaan. Yang selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan martabat yang tinggi karena mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan yang buruk, dan manusia juga selalu ingin mendapatkan yang terbaik untuk dirinya dan ingin mendapatkan perlakuan yang adil. Untuk mencapai hal tersebut, manusia harus didudukan dalam kesetaraan, hak-haknya harus dihormati sesuai dengan kemampuan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dengan cara itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat terwujud dengan baik. Makna dari sila ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia berhadapan dengan orang-orang dengan berbagai jenis golongan. Kemudian, setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing dan berusaha memperjuangkan kepentingan pribadinya tersebut.
Kemudian dengan sila ini terpenuhilah kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Maka dinyatakan wajar jika kita menyerahkan sebagian kebebasan pribadi kita demi kepentingan bersama dan bangsa. Makna dari sila keempat adalah setiap warga harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Karena memiliki kedudukan yang sama, setiap warga negara berhendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan bersama dan masyarakat. Penerapan musyawarah dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diikuti oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sila kelima. Memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu hal yang dicita-citakan saat mendirikan negara Indonesia. Semua rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan karena tidak ada maknanya jika hanya sebagian kecil yang memilikinya. Rakyat-rakyat yang tidak memperoleh kesejahteraan tersebut akan menjadi beban dan tanggungan di masa depan. Konsep sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan suatu prinsip dan tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia sebagai perwujudan paham persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan nyata, diperlukan pemahaman dan penjelasan konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, pedoman implementasi Pancasila dalam aspek kehidupan, serta strategi, sistem, dan struktur penyelenggaraan implementasi. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang penting ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun untuk mengimplementasikan Pancasila itu merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan di dalam masyarakat. Sejak awal Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sudah berusaha untuk menerapkan Pancasila sebagai dasar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila dapat menjadi suatu pegangan dan suatu kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, dengan segala macam keadaan dan kondisi yang ada di masyarakat Indonesia, baik sejak dahulu hingga sekarang, hal ini tidak akan timbul dengan sendirinya. Dibutuhkan suatu pemikiran dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri agar implementasi Pancasila dapat berjalan. Untuk dapat memperkokoh kesadaran dan juga tumbuhnya keyakinan bahwa Pancasila dapat menjadi penghantar bangsa menuju kesejahteraan yang lahir batin, maka diperlukan pendalaman prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu makna dari kelima sila yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara seharusnya dapat dilakukan dalam segala bidang kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Semua hal mengacu pada setiap nilai yang ada dari setiap sila yang ada di dalam Pancasila, mulai dari segi ketuhanan, segi kemanusiaan, dan juga sebagainya. Bila mengamalkan nilai-nilai tersebut, diharapkan dapat membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan baik kecil maupun baik besar, diharapkan dapat memperbaiki dan menjaga kehidupan masyarakat yang lebih baik dan akan lebih mudah mencapai sebuah persatuan yang kuat dan sehat bagi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.